Seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket hanya karena salah panggil. Pasca hujan deras disertai angin kencang, plafon bagian depan kantor Bapenda rusak. Sepasang suami istri yang tak memiliki tempat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan kebingungan saat akan memakamkan bayi mereka berusia 20 hari karena tak ada biaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket hanya karena salah panggil. Insiden ini membuat korban mengalami luka. Seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket di Jakabaring Senin 15 September 2025 lalu. Dalam rekaman video, korban berbaju putih dibanting ke jalan lalu dikeroyok sejumlah mahasiswa lain. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka lebam hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Usai berobat, korban M. Sultan Fahrizal melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Tiba kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya sini kok. Kena bibirnya kan. Nah, aku nih pasang badan, niat aku nih ngelerai kan. Nah, tapi aku malah dikeroyok itu. Berapa yang ngeroyok tuh 5 sampai 7 wong. Pengeroyokan itu mengalami apa gitu? Aku mimisan. Terus benjol di dahi, benjol di pala, dada memar, rahang juga memar, bengkak. Kejadian berawal ketika teman korban memanggil rekannya dengan berteriak. Teriakan itu rupanya terdengar terlapor yang merasa tersinggung karena memiliki nama sama hingga memukul teman korban. Saat mencoba melerai, justru Sultan yang menjadi sasaran pengeroyokan. Dan juga kami mohon kepada mereka untuk kooperatif menyerahkan diri lah atas kejadian ini kan. Soalnya yang lain seolah-olah dilindungi oleh Zaki ini yang sudah mengakui perbuatannya memukul klien kami. Nggak ada, cuman manggil teman, miskomunikasi lah, salah panggil nama lah, ya salah paham lah. Tiba-tiba mereka menyerang kan, yang lain bantu sebanyak 7 orang tadi. Laporan korban diterima petugas Polrestabes Palembang dan diteruskan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepasang suami istri yang tak memiliki tempat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan dilanda kebingungan saat hendak memakamkan bayi mereka berusia 20 hari karena ketiadaan biaya. Setelah berkeliling mencari pertolongan, jenazah sang buah hati akhirnya dapat dimakamkan dengan bantuan polisi. Air mata Joko dan Novi tak henti berderai ketika mengetahui bayi mereka yang baru berusia 20 hari meninggal dunia di rumah sakit. Lebih menyedihkan, pasangan yang tak memiliki tempat tinggal ini kebingungan memakamkan buah hati mereka karena tidak memiliki biaya. Harapan sempat pupus saat rumah sakit hanya menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga, namun keduanya justru ditolak. Dengan penuh duka, Joko dan Novi berjalan berkeliling sambil menggendong jenazah putri kecil mereka, Firlisa Putri. Pertama kan diminta dimakamin dulu aku. Dulu setiap rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Orang rumah sakitnya bilangnya gimana tadi? Kalau orang rumah sakit bilangnya cuman ini katanya nggak bisa. Karena masih ada keluarga bapak di situ. Harus tetap dibawa pulang gitu ya? Iya, harus dibawa pulang. Di masjid agung tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 hilir apa 10 ulu itu pak. Belakang Lenteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu namanya, nggak senang di hati. Diusir. Ya, jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, bawa kemana, minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa kak?
Ya Langsung dibantu. langsung dibantu. Di Masjid Agung Palembang, pasangan ini akhirnya bertemu dengan anggota kepolisian yang tergerak membantu. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum dimakamkan di TPU Kamboja, memberi sedikit kelegaan di tengah kesedihan mendalam. Dikabarkan bahwa ada anak yang meninggal dan sekarang di mobil. Jadi kami dari Regu 2 SPKT Polda segera merapat setelah membawa ke sini. Kita langsung membawa keluarga ini ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya karena kedua orang tua ini gelisah, gelisahnya karena apa? Sudah meninggal dari pagi tadi. Beliau dan kita juga prihatin kalau lama-lama dibiarkan, tentunya kasihan dengan anak yang meninggal ini. Jadi kami langsung bawa ke pemakaman, bahkan kami langsung turun, pihak polisi langsung melakukan pemakaman sampai ke memasukkan jenazah ke dalam pemakaman. Meski Firly telah dimakamkan, duka itu masih membekas di hati Joko dan Novi. Pasangan ini kini kembali menjalani hari tanpa rumah, dengan harapan suatu saat dapat menemukan tempat tinggal yang layak untuk melanjutkan hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasca hujan deras disertai angin kencang Minggu 21 September 2025 lalu, bagian plafon bagian depan kantor Bapenda rusak. Akibat insiden ini, salah satu ruang kantor terdampak. Senin 22 September 2025, pembersihan dilakukan pasca robohnya bagian depan kantor Bapenda Sumsel akibat hujan deras disertai angin pada Minggu sore sebelumnya. Bersama Dinas Perkim dilakukan pemeriksaan kelayakan beton untuk memastikan keamanan karyawan. Kerusakan hanya terjadi di ruang administrasi sehingga pelayanan tetap berjalan normal. Jadi kemarin itu terjadi pukul 15.10 diamankan oleh angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, sehingga struktur dak itu tidak bertahan. Dia menyebabkan sedikit kerusakan di bagian administrasi saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan ini pagi ini kami sudah melakukan pengecekan bersama Dinas Perkim untuk mengecek uji beton untuk memastikan agar gedung ini tetap aman dan terjaga, sehingga rekan-rekan yang ada di Bapenda ini bisa bekerja dengan seperti biasa. Alhamdulillah tidak terganggu. Sampai saat ini kami melakukan proses kita seperti biasa. Memang ada ruangan yang sementara ini tidak kita fungsikan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan, dan ke depan sesuai arahan pimpinan kita akan segera melakukan perbaikan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 21 September 2025 sore kemarin itu tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan hingga Sabtu malam 20 September 2025. Kebakaran yang membakar lahan semak belukar dan purun tersebut sempat mendekati jalan tol Palindra dan permukiman warga. Masih menyala. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu malam 20 September 2025. Api membakar semak belukar dan tumbuhan purun di sisi jalan tol Palembang Indralaya kilometer 110/11, bahkan sempat mendekati kawasan permukiman warga. Kobaran api pertama kali terpantau dari patroli udara di Desa Arisan Jaya pada Sabtu siang. Sedikitnya 30 personil Manggala Agni dari 3 daerah operasi, dibantu BPBD, TNI, dan Polri, dikerahkan untuk memadamkan api. Angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar, membuat api cepat menyebar ke sejumlah titik di lahan mineral. Hingga malam petugas masih berjibaku di garis api, melakukan penyekatan ratusan meter agar tidak merembet ke permukiman warga, jalan tol dan jalan lintas Sumatera. Sekitar pukul 23.30 api mulai terkendali. Meski Satgas gabungan tetap bertahan hingga benar-benar padam. Intensitas kebakaran lahan di Sumsel sempat menurun sepekan terakhir, namun kembali muncul diduga akibat pembukaan lahan di tengah cuaca panas 3 hari terakhir. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Seorang pengendara sepeda listrik di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia saudara usai menabrak sepeda motor. Korban yang belum diketahui identitasnya itu dievakuasi ke rumah sakit. Seorang wanita pengendara sepeda listrik tewas usai menabrak sepeda motor di Jalan R.E. Marta Dinata Ilir Timur 2, Palembang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Pelabuhan Bom Baru, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius. Peristiwa bermula ketika korban melintas dari arah Pasar Lemabang dan hendak berputar arah. Diduga jarak terlalu dekat membuat sepeda listrik yang dikendarainya menabrak ban motor hingga terjatuh. Yang cewek bawa sepeda motor, katanya dia ini sempat lolos, tapi ditukur oleh korban sepeda listrik kena ban belakang. Itu menurut keterangan dia. Kami mengumpulkan saksi, melakukan olah TKP, mencari keluarga dari korban, itu yang terpenting, keluarga korban. Keluarga korban belum tidak ada identitas berarti. Iya. Polisi masih menelusuri identitas korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun sekaligus mencari keberadaan keluarganya. Pengendara motor dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan terkait insiden ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka meminta Ombudsman menindaklanjuti laporan maladministrasi yang mereka buat untuk dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Hal ini guna mencegah terjadinya kasus serupa sehingga tak ada lagi siswa yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah. Menurut wali murid, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Kamu kan sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat kata anak saya kan, lawan dia kan. Jadi menurut saya Pak Bihan ini selaku pendidik dan kepala sekolah, dia tidak punya etika sama sekali, tidak punya naluri sebagai seorang guru. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana kira-kira? Sementara itu, Ombudsman menyebut laporan siswa saat ini diproses. Ombudsman memastikan hasil laporan akan disampaikan secara terbuka. Masalah seperti ini, karena kita di dunia hukum, kita kan ada prosesnya juga. Kami juga ada peraturan, ada juga undang-undang yang harus kami lewatin. Jadi masalah ini di Ombudsman, kenapa sampai hari ini belum terbit LHP, itu bukan karena kami pending, ataupun kami mendapatkan tekanan ataupun apa, tidak transparan atau apa, tapi memang itu masih dalam proses. Dan kita kan untuk proses itu, kami tidak bisa hanya dengan rapat kami saja Bu, kami harus koordinasi juga ke pusat. Sebelumnya SMA 5 Kota Bengkulu mengeluarkan 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Dari 72 siswa, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 masih belum mendapat sekolah. 11 siswa diantaranya telah menunjuk kuasa hukum untuk meminta kejelasan dan meminta dapat kembali bersekolah di sekolah tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. TJ, perempuan berusia 29 tahun ini harus kembali mendekam di penjara usai nekat mengedarkan sabu bersama sang suami. Saat penangkapan, suami pelaku berhasil kabur meninggalkan istri yang diringkus polisi. Sebelumnya, TJ bersama suaminya pernah ditangkap polisi di tahun 2019 lalu. Setelah bebas, keduanya kembali terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti 1 gram sabu. Namun diduga kuat, sabu lebih banyak disimpan oleh sang suami yang kini buron.
Itu posisinya kita belum tahu. Pada saat awalnya kita nangkap ibu ini dulu. Ketika mau menuju rumah, pas ke rumah suaminya udah melarikan diri. Jadi sekarang lagi pengejaran. Jadi memang diduga mereka ini Ngedar. Sama-sama menjual atau ada peran-peran? Ini mereka ini residivis kasus narkoba tahun 2019. Berdua sama-sama divonis 4 tahun. Keluarnya sama-sama, ibunya mungkin. Kalau barangnya dia ada Selain tersangka TJ, polisi turut meringkus 10 pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Para pelaku terancam pidana penjara minimal 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. SB warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Dari rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan korban SB mengenakan baju biru yang baru saja turun dari sepeda motornya, tiba-tiba didatangi oleh pria tidak dikenal yang membawa senjata api dan langsung menembak pelaku. Pelaku langsung menembak korban di leher bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi Ilham menjelaskan, pelaku JM diringkus saat berada di rumahnya di RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di lokasi, polisi menemukan kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku yang sama persis dengan terekam kamera CCTV saat melakukan penembakan. Dari keterangan pelaku, diketahui bahwa dirinya memang memiliki masalah dengan korban. Kami mengambil CCTV untuk digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap diduga pelaku. Setelah itu, saya melaksanakan APP terhadap anggota untuk mendatangi kediaman diduga pelaku. Setelah kami mendatangi kediaman pelaku, kami membawa pelaku tanpa perlawanan ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk dilaksanakan interogasi. Saya langsung melaksanakan interogasi terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Kami juga di backup oleh Satintelkam dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, dokter, mahasiswa hingga mantan anggota polisi. Operasi ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2025. Para tersangka terdiri dari 54 bandar, 17 distributor, 4 agen, 46 kurir, 17 pengedar, dan 109 pengguna. Dari jumlah itu, sebanyak 82 orang diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Polisi mencatat dari 247 orang, diantaranya terdapat 12 mahasiswa, 3 ASN, 1 dokter, 59 karyawan swasta, 57 buruh, 3 supir, 43 wirausaha, 9 ibu rumah tangga, dan 60 pengangguran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12,76 kg sabu, 6.105 butir ekstasi, dan ganja 200 gram. Dari 56 target operasi yang telah ditetapkan dan dirancang strategi dan pengungkapan dan penangkapannya, target operasi ini dapat tercapai 100%. Dengan jumlah tindak pidana dapat kami sampaikan adalah 56 kasus target itu terpenuhi, dengan tersangka di 56 target itu adalah 247 kasus dengan barang bukti 12 kilo 76 kg sabu, kemudian ada 6.105 butir ekstasi serta ganja 200 gram.
Para tersangka dijerat pasal 114, pasal 112, pasal 132, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai 4 tahun penjara hingga hukuman maksimal pidana mati. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Sosok jasad perempuan ditemukan di aliran Sungai Galian, area perkebunan tebu, PT Gunung Madu, Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penyelidikan, jasad tersebut adalah seorang pelajar SMA berinisial ADR, berusia 15 tahun, warga Lampung Timur, yang sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 14 September 2025. Dari hasil olah TKP dan keterangan warga, polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pembunuhan seorang pria berinisial S berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa S, pria yang sudah beristri ini, diduga memiliki hubungan asmara dengan korban. Ada dugaan salah seorang warga Lampung Tengah dari temannya menyampaikan mempunyai hubungan spesial, namun pelaku ini sudah mempunyai istri. Kemudian kami dapatlah pelaku dengan inisial S usia 42 tahun yang kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup kami amankan pelaku tersebut. Korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Kini atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Wahyudi, pria berusia 39 tahun, pelaku kejahatan ini harus dilarikan ke Puskesmas Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, usai timah panas bersarang di kakinya. Pelaku ditembak polisi karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap di wilayah Natar, Lampung Selatan, Lampung, usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Salah satu residivis curanmor. Dalam hal ini pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan. Untuk tempat kejadian ditangkapnya di wilayah lain yaitu di Natar. Dalam hal ini kami mengamankan ada barang bukti berupa 3 unit motor dan ada beberapa HP, ada surat-surat kendaraan juga yang notabene adalah milik korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil pencuriannya. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya. Korban bernama Kusmawati ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di selokan Jalan Gang Kubur, Sukadamai, Bangka Selatan. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang nonton hiburan musik pada malam hari. Pelaku yang menemui korban mengaku kesal dan cemburu karena tidak diajak menonton. Dilanda emosi, pelaku memukul kepala korban berkali-kali menggunakan balok kayu. Sepulang korban dari menonton hiburan, yang bersangkutan korban ini bertemu dengan pelaku. Nah, kemudian di tengah jalan mereka cekcok. Pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban dengan berkali-kali ke arah kepala, sehingga atas pukulannya korban ini jatuh tersungkur ke dalam selokan dan ditemukan pada siang hari. Pelaku ini cemburu karena korban berbohong, dibilang tidak nonton tapi nonton hiburan, sehingga pelaku emosi.
Usai kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Bangka Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 16 ekor elang diamankan petugas dari aksi perdagangan satwa liar ilegal di Desa Beluluk, Bangka Tengah. Burung-burung raptor tersebut diamankan petugas dari seorang pelaku yang kedapatan memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut melalui media sosial. Dari total satwa yang disita, terdapat 13 elang ekor tikus dan 3 ekor elang bondol. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, seluruh elang dalam kondisi sehat. 2 ekor elang bondol remaja sudah dipindahkan ke kandang rehabilitasi, sementara sisanya masih menjalani masa karantina. Ya, memang kita menerima ya titipan dari Gakumhut Babel, yaitu beberapa individu satwa liar yang mana jenisnya adalah elang alap-alap tikus dan elang bondol. Informasi yang kami terima bahwa elang-elang itu adalah hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumhut Babel bersama dengan BKSDA Sumsel. Yang kemudian setelah proses penangkapan, mereka menyerahkan satwa itu ke PPS kita untuk dititip rawatkan atau direhabilitasi sementara di PPS Alabi Babel ini. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polda Bangka Belitung dan sedang menjalani penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40A ayat 1 huruf DJO, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Usai jeda kami masih akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Pria Parubaya di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penyerangan usai disiram diduga BBM tetangganya. Insiden dipicu persoalan pelaku kesal lantaran tak diizinkan melintas di jalan milik korban. Ini rekaman saat seorang pria Sucipto disiram diduga cairan BBM tetangganya di depan rumah di Jalan Bukit Kenten, Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 17 September 2025 siang terjadi saat korban tengah menerima paket dari kurir. Tiba-tiba pelaku menghampiri dan menyiramkan diduga BBM ke arah korban. Sucipto sempat melawan dengan melempar kursi. Akibat kejadian tersebut ia mengalami perih di mata serta luka. Korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke Polrestabes Palembang. Dari laporan korban, motif penyerangan diduga karena pelaku kesal tidak diizinkan melintas di jalan milik korban. Tetanggo, nianya babe mertuani lagi nerima paket, tiba-tiba langsung disiram atau dilempar pakai minyak, pakai air keras lah. Masalahnya salah paham karena mertuani tidak mau kasih dia lewat, tapi dia tetap marah-marah. Dan posisi tanah jalan itu juga jalannya mertua, punya mertua. Kurang tahu, entah solar, entah bensin, entah apa, kita juga kurang tahu. Karena posisi mertua ini lagi sendiri, lagi terima paket. Jadi dia langsung stop di depan rumah, langsung lempar botol dan mengakibatkan seluruh badan mertua ini basah, matanya sakit terkena minyak, luka lebam di tangan akibat lemparan minyak, dan sempat saling babit-babit kursi. Kalau lihat dari CCTV ada sih, ada pemukulan ringan. Sementara itu terlapor AB juga melaporkan balik Sucipto. Meski sempat membantah menyiramkan BBM, ia berdalih cairan yang disiram hanyalah air mineral. Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Di Palembang, bahasa lokal kini mendapat ruang baru, saudara. Mulai tahun ajaran ini, pelajaran muatan lokal bahasa Palembang resmi diterapkan di tingkat SD dan SMP. Bahasa Palembang kini hadir sebagai muatan lokal di sekolah dasar dan menengah pertama. Kebijakan ini menjadi cara untuk memperkenalkan sekaligus menanamkan kecintaan generasi muda pada bahasa daerahnya. Di SMP Negeri 32 Palembang, pelajaran ini diajarkan setiap minggu selama 2 jam. Untuk menerima dengan baik apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Karena kapan lagi untuk membudayakan budaya kita yang di Indonesia ini, budaya-budaya tradisional yang merupakan untuk mengantisipasi adanya budaya-budaya modern sekarang. Di samping itu juga untuk walaupun misalnya tetap menjalankan budaya yang modern, budaya tradisional itu harus tetap dipakai sebagai nasihat bagi anak-anak muda sekarang. Materinya berfokus pada bahasa Palembang halus atau Jegho, bahasa yang dahulu digunakan di lingkungan Kesultanan Palembang. Berbeda dengan bahasa sehari-hari yang akrab digunakan masyarakat. Anak-anak juga harus tahu bahasa Palembang asli itu seperti apa kan, jangan tahu mereka itu cuman yang mereka bicarakan itu, oh ini bahasa Palembang, ternyata itu bukan kan. Jadinya tuh yang guru-guru lain yang mendapatkan bahasa Palembang itu ingin sekali lebih memahami lagi pakai bahasa Palembang halus kayak itu. Jadi pelatihannya itu lebih dibanyakan lagi kayak itu. Jadi biar lebih paham lagi untuk mengajar anak-anak kita. Lewat pembelajaran ini, siswa dikenalkan beragam kosakata asli Palembang. Upaya tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga bahasa daerah agar tetap lestari di tengah modernisasi yang kian kuat. Seneng sih Kak, karena meski kan baru berjalan sekitar kita 2 di tahun. sekolah di sini, sekolah di kota Palembang, tidak mungkin kita tidak belajar bahasa kita sendiri di sekolah. Kita juga harus lebih tahu bahasa kita aslinya cak mano. Jangan kita tahu bahasa yang kita sehari-hari pakai baik. Kita juga harus tahu bahasa asal usul bahasa kita aslinya cak mano gitu. Pokoknya gitu. Lebih halus ya. Iya. Meski baru berjalan sekitar 2 tahun, muatan lokal bahasa Palembang diharapkan mampu memperkuat identitas budaya dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap warisan leluhur mereka. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, perpustakaan biasanya identik dengan rak buku dan ruang sunyi untuk membaca. Namun, SMK Negeri 8 Palembang menghadirkan wajah baru lewat perpustakaan luar ruangan yang tak menyimpan buku, melainkan perjalanan teknologi dari masa ke masa. Ketika mendengar kata perpustakaan, yang terlintas biasanya rak penuh buku dan ruang membaca sunyi. Namun, SMK Negeri 8 Palembang menghadirkan konsep berbeda lewat perpustakaan luar ruangan yang berisi perkembangan teknologi sesuai jurusan di sekolah tersebut. Ratusan benda teknologi dipamerkan, mulai dari peralatan lama hingga yang terbaru. Sebagian berasal dari inventaris sekolah, sebagian lagi merupakan sumbangan. Semua tersaji sebagai sarana literasi, lengkap dengan barcode yang bisa dipindai untuk mengetahui informasi, nama hingga tahun pembuatan. Peralatan dari teknologi terdahulu sampai teknologi terkini. Harapan kita, siswa ataupun masyarakat ataupun guru kita nanti pada masanya bisa membuat suatu karya inovasi sesuai dengan teknologi pada zamannya yang mungkin lebih jauh lebih baik daripada saat ini. Nah, yang di sini ada lini masa sehingga orang merasakan masa terdahulu. Dia merasakan di mana, waktunya kapan, dengan siapa. Perpustakaan unik ini juga menjadi media praktik siswa jurusan perhotelan dan layanan wisata yang bertugas sebagai pemandu. Dengan cara itu, pembelajaran terasa lebih hidup sekaligus menumbuhkan inovasi baru di lingkungan sekolah. Di dalamnya kan ada barang-barang yang dapat kami pelajari dan juga tentunya di situ ada scan barcode. Jika kami tidak mengerti, kami bisa scan barcode-nya untuk melihat pengertian atau melihat nama barang tersebut. Tentunya senang dan bisa belajar banyak hal dan bisa juga kayak melihat oh ini zaman barang-barang zaman dulu gitu yang belum kami temui di sini.
Rencananya, perpustakaan ini akan dibuka untuk umum. Selain menjadi ruang belajar, koleksi teknologi yang dipamerkan dapat menjadi ajang nostalgia bagi masyarakat untuk mengenang perkembangan zaman. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bergeser ke informasi lainnya, Saudara, kejuaraan nasional tenis Piala Panglima TNI di Palembang berakhir. Sumatera Selatan tampil gemilang dengan menyabet 2 gelar juara sekaligus, memastikan diri sebagai juara umum. Tim tenis Sumatera Selatan mencatat prestasi pada kejurnas tenis Piala Panglima TNI yang berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang. 2 gelar juara dari kategori Hopman Junior dan Senior berhasil diraih, sekaligus mengantarkan Sumsel sebagai juara umum. Untuk kedepannya saya berharap tenis di Sumsel ini semakin maju dan dapat bersaing di tingkat nasional, internasional. Harus rutin setahun sekali, wajib. Kalau bisa 2 tahun sekali gitu. Wajib rutin, ya, tahun depan 1 tahun 2 kali. Ajang ini juga menjadi panggung lahirnya banyak bibit petenis muda potensial. Pengurus besar PLT bahkan menurunkan tim pencari bakat untuk melakukan pemetaan dan penjaringan atlet berbakat dari berbagai daerah. Menurunkan tim talent ya, dikomandoi oleh Mr. Frank ya, yang pelatih dari Belanda yang sudah dikontrak oleh PBPLT untuk menjadi talent. Jadi talent mapping dan talent scouting ini juga dilakukan oleh PBPLT dan ini suatu hal yang baru ya. Jadi turnamen ini juga mereka hadir untuk memantau atlet-atlet muda dan memang hari ini ternyata bibit-bibit baru semua yang muncul, jadi yang muda-muda yang juara ini. Menariknya, kejurnas tenis Piala Panglima TNI kali ini tercatat sebagai turnamen dengan hadiah terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya, mencapai 700 juta rupiah. Harapan tahun depan bisa dilaksanakan kembali dengan peserta dan lebih banyak dan mudah-mudahan hadiahnya juga bisa lebih besar. Pastinya tahun depan kita tetap menggandeng semua unsur, PLT, KONI. Dengan antusiasme tinggi dari atlet maupun masyarakat Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi tuan rumah rutin untuk kejurnas tenis di masa mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pengurus Provinsi Sindoka Sumatera Selatan memanfaatkan ujian kenaikan tingkat sebagai ajang menjaring karateka muda potensial. Saat ini, Sindoka Sumsel juga tengah menyiapkan atletnya untuk menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Sebanyak 293 karateka mengikuti ujian kenaikan tingkat Q yang digelar pengurus Provinsi Sitorio Indonesia Karatedo Sumatera Selatan. Ajang ini menjadi wadah untuk menjaring bibit muda potensial sekaligus mengasah kemampuan para atlet. Yang potensial ada yang mulai dari sabuk putih sampai ke sabuk coklat itu ada kenaikan secara signifikan. Jadi bibit-bibit untuk persiapan yang pertama ke suku kita kejar dulu ke suku nasional, mungkin di situ ada juga kenaikan dan setelah itu ada kejurnas. Dari hasil ujian, Sindoka Sumsel menilai sejumlah karateka memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Mereka nantinya akan dipersiapkan menghadapi 2 kejuaraan nasional pada akhir tahun. Jadi sebagai atlet itu sangat penting karena bisa kita juga menunjuk bakat kepada ketum atau pemprov, ketua umum atau pengurus-pengurus pemprov Sindoka ini. Selain menjadi sarana peningkatan kemampuan, kegiatan ini juga memberi ruang bagi para karateka untuk menunjukkan bakat terbaik di hadapan pengurus provinsi. Sindoka Sumsel berharap semakin banyak atletnya mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket di Jakabaring Senin 15 September 2025 lalu. Dalam rekaman video, korban berbaju putih dibanting ke jalan lalu dikeroyok sejumlah mahasiswa lain. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka lebam hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.
Usai berobat, korban M. Sultan Fahrizal melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Tiba kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya sini kok. Kena bibirnya kan. Nah, aku nih pasang badan, niat aku nih nak ngelerai kan. Nah, tapi aku malah dikeroyok itu. Berapa yang ngeroyok tuh 5 sampai 7 wong. Pengeroyokan itu mengalami apa gitu deh? Aku mimisan. Terus benjol di dahi, benjol di pala, dada memar, rahang juga memar, bengkak. Kejadian berawal ketika teman korban memanggil rekannya dengan berteriak. Teriakan itu rupanya terdengar terlapor yang merasa tersinggung karena memiliki nama sama hingga memukul teman korban. Saat mencoba melerai, justru Sultan yang menjadi sasaran pengeroyokan. Dan juga kami mohon kepada mereka untuk kooperatif menyerahkan diri lah atas kejadian ini kan. Soalnya yang lain seolah-olah dilindungi oleh Zaki ini yang sudah mengakui perbuatannya memukul klien kami. Nggak ada, cuman manggil teman miskomunikasi lah, salah panggil nama lah, ya salah paham lah. Tiba-tiba mereka menyerang kan, yang lain bantu sebanyak 7 orang tadi. Laporan korban diterima petugas Polrestabes Palembang dan diteruskan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Senin 22 September 2025, pembersihan dilakukan pasca robohnya bagian depan kantor Bapenda Sumsel akibat hujan deras disertai angin pada Minggu sore sebelumnya. Bersama Dinas Perkim dilakukan pemeriksaan kelayakan beton untuk memastikan keamanan karyawan. Kerusakan hanya terjadi di ruang administrasi sehingga pelayanan tetap berjalan normal. Jadi kemarin itu terjadi pukul 15.10 disebabkan oleh angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, sehingga struktur dak itu tidak bertahan. Dia menyebabkan sedikit kerusakan di bagian administrasi saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan pagi ini kami sudah melakukan pengecekan bersama Dinas Perkim untuk mengecek uji beton untuk memastikan agar gedung ini tetap aman dan terjaga sehingga rekan-rekan yang ada di Bapenda ini bisa bekerja dengan seperti biasa. Alhamdulillah tidak terganggu. Sampai saat ini kami melakukan proses kita seperti biasa. Memang ada ruangan yang sementara ini tidak kita fungsikan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan ke depan sesuai arahan pimpinan kita akan segera melakukan perbaikan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 21 September 2025 sore kemarin itu tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Air mata Joko dan Novi tak henti berderai ketika mengetahui bayi mereka yang baru berusia 20 hari meninggal dunia di rumah sakit. Lebih menyedihkan, pasangan yang tak memiliki tempat tinggal ini kebingungan memakamkan buah hati mereka karena tidak memiliki biaya. Harapan sempat pupus saat rumah sakit hanya menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga, namun keduanya justru ditolak. Dengan penuh duka, Joko dan Novi berjalan berkeliling sambil menggendong jenazah putri kecil mereka, Firlisa Putri. Pertama kan minta dimakamin dulu aku. Dulu di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Orang rumah sakitnya bilangnya gimana tadi? Kalau orang rumah sakit bilangnya cuman ini katanya nggak bisa. Karena masih ada keluarga bapak di situ. Harus tetap dibawa pulang gitu ya? Iya, harus dibawa pulang. Di masjid agung tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 hilir apa 10 ulu itu pak. Belakang Lenteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu lah, nggak senang di hati. Diusir ya. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, bawa kemana, minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa kak? Ya. Langsung dibantu? Langsung dibantu. Di Masjid Agung Palembang, pasangan ini akhirnya bertemu dengan anggota kepolisian yang tergerak membantu. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum dimakamkan di TPU Kamboja, memberi sedikit kelegaan di tengah kesedihan mendalam. Dikabarkan bahwa ada anak yang meninggal dan sekarang di mobil. Jadi kami dari Regu 2 SPKT Polda segera merapat, setelah membawa ke sini kita langsung membawa keluarga ini ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya karena kedua orang tua ini gelisahnya karena apa? Sudah meninggal dari pagi tadi
beliau dan kita juga prihatin kalau lama-lama dibiarkan, tentunya kasihan dengan anak yang meninggal ini. Jadi kami langsung bawa ke pemakaman, bahkan kami langsung turun, pihak polisi langsung melakukan pemakaman sampai ke memasukkan jenazah ke dalam pemakaman. Meski Firly telah dimakamkan, duka itu masih membekas di hati Joko dan Novi. Pasangan ini kini kembali menjalani hari tanpa rumah, dengan harapan suatu saat dapat menemukan tempat tinggal yang layak untuk melanjutkan hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.